Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam kubur adalah alam yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Dahsyatnya alam kubur bahkan sampai digambarkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Secara ringkas, dijelaskan bahwa manusia yang semasa hidupnya kerap berbuat maksiat dan melakukan perbuatan dosa, maka ia akan mendapatkan siksa kubur. Dan siksa kubur itu sendiri digambarkan sebagai suatu penderitaan yang luar biasa. Berikut beberapa amalan yang dapat menghindari manusia dari siksa kubur dikutip dari Al-Quran dan hadis. 1. Membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk. Bahkan dalam sebuah ceramah, Ustadz Khalid Basalamah mengajak umat muslim untuk menghafal surat ini, seraya menyampaikan bahwa dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan bahwa orang-orang yang membaca Tabarakallazi biyadihil mulku atau surat Al-Mulk setiap malam akan terhalangi dari azab. 2. Membaca doa berlindung dari siksa kubur. Rasulullah SAW telah memberikan wasiat doa agar selamat dari siksa kubur kepada para umatnya. Doa ini dapat dibacakan pada saat selesai menjalankan sholat fardu maupun sholat sunnah, dan bisa juga dibaca pada saat selesai membaca tahiyat akhir. Adapun lafaz doa yang diajarkan tersebut adalah sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamamati wa min fitnatil masihid dajjal, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah dajjal yang terhapus dari rahmat Allah. Ketiga, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah adalah amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur, yakni dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Keempat, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan berjuang di jalan Allah termasuk dalam amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Amalan yang dimaksud adalah menjaga perbatasan untuk membela agama Allah dan kehormatan umat Islam. Fadalah Ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah SAW, setiap yang mati akan selesai amalnya, kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Kelima, membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah atau la ilaha illallah disebut sebagai kalimat pembeda antara umat Islam dan lainnya pada hari kiamat kelak. Di samping itu, membaca kalimat thayyibah akan mengantar pembacanya pada keselamatan dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu yang mengutip perkataan Rasulullah SAW, orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah tidak merasa takut ketika ajal tiba,
dan di alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Hadis lain yang telah dimarfukan, Ali bin Abi Thalib menyebutkan, membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya akan diganjarkan keselamatan dari siksa kubur. Hadis tersebut berbunyi yang artinya, siapa saja yang membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya, maka pasti aman dari kemiskinan, dari siksa kubur, terbuka pintu rezeki dan pintu surga baginya. Hadis riwayat Dailami, Khatib dan Abu Aliyah. Demikianlah 5 amalan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan dari siksa kubur. Semoga dengan melakukan amalan-amalan tersebut kita dapat terhindar dari kerasnya siksa kubur yang tidak akan pernah berhenti sampai datangnya hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.